Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi pada perkuliahan saya, yaitu pada mata kuliah dasar-dasar wasiat dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Nah, berbicara tentang wasiat, nah tentu kita kembali lagi kepada hukum apa yang mengatur di Indonesia. Nah, lebih spesifiknya adalah hukum Islam apa yang mengaturnya. Tentu ketika kita berbicara hukum Islam yang mengatur wasiat, maka yang menjadi dasar adalah kompilasi hukum Islam. Karena instrumen hukum di Indonesia yang mengatur wasiat Islam itu adalah kompilasi hukum Islam. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan membahas dasar-dasar wasiat dilihat dari sudut pandang hukum Islam yang berlaku di Indonesia, yaitu dalam hal ini adalah kompilasi hukum Islam. Ada dua pembahasan yang ingin saya sampaikan. Pertama, pengertian wasiat di dalam konteks hukum kita. Kemudian yang kedua, ketentuan atau syarat sah dari wasiat tersebut menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Baik, kita langsung ke pembahasan pertama mengenai maksud dari wasiat menurut hukum yang berlaku di kita. Oke, kalau kita merujuk ke pasal 171 huruf F kompilasi hukum Islam, maka dengan jelas di sana telah disebutkan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Dari penjelasan ini ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Jadi pertama, wasiat itu adalah proses peralihan kepemilikan, ya, pemberian suatu benda. Benda ini bisa dimaknai sebagai benda konkret atau benda yang abstrak. Benda konkret misalkan contohnya seperti uang, emas, tanah, mobil, motor, itu konkret. Nah, atau yang abstrak, seperti misalkan hak kekayaan intelektual, karya. Selama itu bisa ditaksir dengan nilai, maka itu bisa termasuk benda yang dapat diwasiatkan. Juga benda di sini bisa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Nah, itu pertama. Yang kedua, wasiat itu dari pewaris kepada orang lain. Nah, jadi menurut pasal ini secara spesifik wasiat itu menghendaki bukan kepada ahli waris, tetapi wasiat kepada orang di luar ahli waris. Jadi misalkan ketika ada seseorang meninggal, nah kemudian ketika dia akan mewasiatkan, maka kalau merujuk pasal ini, wasiat menurut hukum kita itu wasiat kepada selain ahli waris. Kalau kepada ahli warisnya, nanti di pasal yang lain itu bisa dihitung sebagai warisan. Gitu ya. Nah, karena nanti akan berbeda antara waris dengan wasiat. Nah, kemudian selain kepada orang, bisa juga wasiat ini diberikan kepada institusi atau lembaga. Misalkan seseorang berwasiat untuk memberikan sebagian hartanya ke yayasan yatim misalkan, atau ke pesantren, itu kan lembaga itu bisa. Gitu. Nah, ini yang paling penting yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Artinya, si penerima wasiat baru akan merasakan manfaat dan akan pindah kepemilikannya itu setelah yang berwasiat itu meninggal dunia. Jadi baru akarnya saja, misalkan nanti kalau saya meninggal, tanah yang ada di Desa Anu misalkan akan saya serahkan ke pesantren Al-Ikhlas misalkan namanya, setelah saya wafat. Nah, jadi selama hidup tanahnya masih di hak dan dikuasai oleh pewaris, tapi setelah meninggal, nah nanti secara otomatis berdasarkan wasiat tersebut akan berubah kepemilikan menjadi
si lembaga yang tadi, atau misalkan kepada seseorang. Misalkan contoh lain ke pribadi, misalkan selama hidup dia itu diurus oleh orang lain, pembantu lah misalkan katakan, kemudian dia berwasiat nanti ketika saya meninggal, saya akan ngasih uang, tolong kasih uang untuk pembantu saya misalkan 10 juta. Nah, sebelum meninggal uang yang 10 juta itu belum dikasihkan, nanti setelah meninggal maka ahli warisnya harus memberikan 10 juta kepada pembantu tersebut. Nah gitu ya, jadi ini penting saya sampaikan karena untuk membedakan mana waris, mana wasiat, dan mana hibah. Kalau hibah kemarin kan sudah disampaikan ya, akadnya ketika si pemberi hibah masih hidup, bendanya diserahkan ketika si pemberi masih hidup, dan dinikmati oleh si penerima ketika si pemberinya masih hidup. Nah kalau wasiat ini dinikmati dan dimanfaatkannya itu nanti setelah si pemberi wasiat yang meninggal dunia. Nah ini penting untuk dipahami oleh teman-teman mengenai pengertian wasiat di dalam hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Ya. Nah kemudian apa yang menjadi syarat dan rukun wasiat atau ketentuan yang akan mengantarkan sahnya wasiat tersebut. Nah di dalam hukum kita itu diatur di dalam pasal 195 KHI. Nanti bisa dicek. Ada 4 poin setidaknya yang bisa saya catat. Pertama, syarat wasiat itu adalah wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Tadi ya. Jadi berlakunya itu setelah meninggal dunia. Kemudian ada sesuatu yang harus jelas diberikan, bendanya apa gitu kan, dan orang yang menerimanya pun jelas. Nah kemudian yang kedua, wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Nah jadi patokan dasarnya adalah wasiat itu boleh, tapi tidak melebihi 1/3 dari harta kekayaan si pewaris, gitu. Karena nanti sisanya itu akan menjadi warisan. Jadi kalau misalkan lebih dari 1/3 nanti akan sedikit warisannya. Nah kecuali kalau ahli waris yang lainnya itu setuju semua ahli waris. Misalkan dia punya anak 3, laki-laki 2, misalkan perempuan 1 atau sebaliknya, atau ada ahli warisnya pokoknya setuju. Saya setuju misalkan si harta orang tua saya ini semuanya udah wasiatkan aja. Nah kalau itu setuju dan buktikan dengan surat persetujuan itu nggak masalah. Tetapi kalau tidak tidak ada persetujuan maka tidak boleh. Dan itu harus 1/3 maksimal. Nah kemudian yang ketiga, wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. Nah tadi ya, kan wasiat itu pada dasarnya kepada orang lain di luar ahli waris. Nah, apakah boleh? Boleh, gitu. Asalkan disetujui oleh ahli waris yang lain. Kalau misalkan umpamanya punya anak 5, nah kemudian si almarhum ini ingin memberikan wasiat kepada anak pertama, boleh asalkan anak kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu semuanya menyetujui. Kalau ada yang tidak setuju, ini tidak sah. Itu tidak boleh. Nah, yang terpenting yang terakhir adalah pernyataan persetujuan tersebut ya, dibuat secara lisan di hadapan 2 orang saksi atau tertulis di hadapan 2 orang saksi di hadapan notaris. Nah, jadi ada 2 alternatif untuk pembuatan wasiat tersebut. Segala persetujuan dan segala akad gitu ya dalam wasiat, baik ketika si pemberi wasiat mewasiatkan atau misalkan ahli waris yang lain menyetujui, itu minimalnya harus dilakukan di hadapan 2 orang saksi. Nah, lebih bagusnya di hadapan 2 orang saksi dan dicatatkan di hadapan notaris. Kenapa demikian? Supaya kalau terjadi sengketa, ini ada legal standing-nya, jelas. Gitu. Jadi tidak akan menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan. Dan secara praktik ya memang banyak yang kejadian gitu kan, ketika orang tuanya masih ada memberikan wasiat, anak-anaknya iya nggak masalah, tapi setelah meninggal
ternyata ada satu atau dua orang ahli waris yang nggak setuju. Nah ini kan menjadi problem gitu. Sehingga perlu adanya pembuktian. Nah maka minimalnya kalaupun tidak dilakukan di hadapan notaris, ada dua orang saksi di luar ahli waris ya, bisa RT RW misalkan atau kerabat jauh yang memang di luar ahli waris. Nah lebih bagusnya datang ke notaris bawa dua orang saksi dan dicatatkan dalam sebuah eh, tertulis gitu, akta wasiat, dan itu akan menjadi dasar. Oke teman-teman, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada mata perkuliahan hukum hibah dan wasiat. Untuk selebihnya kita berdiskusi, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi bisa disampaikan di grup WA kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.